Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Malaysia Setengah Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai wave to vec ya, yaitu em, signal atau audio ke dalam diubah menjadi vektor atau teks ya nanti. Dan jadi kita akan coba fine tune menggunakan transformer yang library-nya didapatkan di Hugging Face ya. Kemudian di sini kita butuh install beberapa hal. Yang pertama dataset. Dataset sendiri itu library yang digunakan untuk training kita nanti. Kalau kalian punya dataset sendiri boleh tinggal di-convert aja sesuai dengan formatnya si dataset bawaan dari ini ya, library ini. Ya bentuknya nanti kayak dictionary. Key-nya itu nanti train dan juga testing ya. Jadi ada data train, data test. Kemudian di dalam data train dan data test itu dia juga punya key value lagi. Key-nya itu kayak misalkan ya value, file, kemudian audio, teks. Nah, value-nya ya tadi, ya, audio ya berarti .wav, kayak gitu. Kemudian teks ya berarti bentuknya translatean, atau ini ya, apa teks dari si audio tersebut, kayak gitu-gitu. Jadi nanti kita lihat bagaimana lebih detailnya. Kemudian transformer digunakan untuk membuat modelnya ya, arsitekturnya nanti, manggil pre-train model dan juga mungkin untuk nge-trainingnya. Dan Jiwer ini sebagai evaluation metric kita pakai WER ya, sorry, word error rate ya. Sebenarnya dalam speech recognition sendiri bisa jadi phoneme error rate, tapi juga bisa word error rate. Kalau phoneme itu ya lebih kecil, misalkan uh, bisa karakter. Kalau misalkan di sini kita ngitung kesalahannya per kata karena pakai word error rate. Nanti misalkan aslinya itu kata-katanya aku ingin makan, tapi misalkan jadi diprediksi aku ingin mandi, berarti kan ada 1/3 kesalahannya, 33%. Oh, ini kita download dulu. Kemudian di sini Hugging Face ini digunakan untuk nge-push ya model kita. Apabila kita pengen, ini saya comment out kayak gini biar kita nggak usah login dan juga nge-push model. Karena cukup berat ya untuk nge-training ini sekitar 27 jaman ya. Ya, jadi kita nggak akan coba training full, kita coba satu epoch pun nanti akan saya berhentikan karena terlalu lama. Tapi saya yang penting bisa memberikan ini ya, berbagi contoh ngodingnya itu gimana, nggak perlu nge-training beneran. Nah kemudian yang ini apt install git lfs ini digunakan untuk nge-push ini, ngebantu nge-push ke Hugging Face Hub. Tapi saya comment out karena kita nggak akan nge-push model ke dalam Hugging Face platform ya. Kemudian prepare data tokenizer dan fitur extractor. Nah, di sini kita load dataset namanya TIMIT ya, ASR, Audio Speech Recognition. Nah, di sini kita lihat ya, TIMIT itu gimana. Nah, ini seperti saya bilang ya, dataset dictionary yang isinya itu ada train labelnya dan test, dan di dalam train dan test ini ada key value lagi, ada fitur dan number rows. Nah, di dalam fitur ini ada beberapa key value lagi sebenarnya dia ya. Kayak file ini ada file-filenya. Kayak file ini berisi directory di mana WAV-nya diletakkan. Kalau di Google Colab kayak gini dia letakkan di dalam folder .cache. Nah, kemudian audio ini adalah audionya .wav-nya itu sendiri. Teks itu ya teksnya, phonetic detail itu ya informasi tambahan kayak word detail, dialeknya apa, sentence type-nya apa, speaker ID-nya siapa gitu kan. Dan macam-macam lah. Nah, ini kita akan buang ya. Karena kita nggak akan bermain pada level fonem, tapi kita bermain pada level word atau kata. Jadi kita remove kolom biasa ya. Nih. Nah, udah nih berjalan. Kemudian kita coba show random elements. Jadi di sini kita akan nyoba ngecek teksnya ya. Nih, show random element. Kita ambil sampelnya 10. Kita remove audio dan filenya. Tapi ini nggak di remove permanen ya. Ini remove secara lokal. Jadi kita cuma mau nampilin teksnya. Jadi contohnya ini. Kayak he talk about unauthentic storylines too. Nah, ini adalah teksnya. Nah, ada audio yang bersangkutannya sebenarnya. Kemudian kalau teman-teman lihat ini kebetulan agak bersih ya. Ya ada yang kotor, ini ada titiknya. Coba kita run ulang, dia akan berubah karena dia random. Nah, don't ask me bla bla bla, kita coba run lagi sampai ketemu tanda tanya. Ada nggak ya tanda tanya di sini? Agak sulit ya mendapatkan tanda tanya. Kayaknya udah cukup bagus si dataset ini. Ada, tapi kan kalau misalkan teks kalian, mungkin kalian menerjemahkan, nah ini ada tanda tanya. Ada tanda tanya dan ada titik. Nah, ini akan kita buang ya, karena ini akan mengganggu dalam translate nanti.
kayak yang kita butuhkan itu cuma ini aja ya, word-wordnya aja dan space. Nah, ini berguna space dan juga tanda petik atas kayak gini satu karena dalam bahasa Inggris you kalau di petiknya hilang jadi your. Ya itu your itu nggak ada kata yang sesuai ya. Your itu kan ini sebenarnya adalah you are ya. You are itu you dan are. Jadi kita nggak bisa menghilangkan tanda petik atas satu kayak gini dan juga spasi karena dia untuk spasi antar kata dan juga satu lagi eh apa namanya ya? Nanti kita akan menambahkan beberapa token. Jadi token unknown dan juga padding. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalkan udah selesai gitu kan ya, misalkan ini what outfit does si drive for gitu kan. Dan sedangkan ini a lawyer bla 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 ini panjang. Nah, karena biasanya matrix atau tensor itu ukuran kolomnya harus sama, maka kita harus tambahkan padding token kan. Nah, nanti kayak gitu. Tapi di sini kita coba remove ininya dulu, karakter-karakternya yang bukan alfabet dan kemudian di sini kita coba lowering. Nah, ini kayak si head ini S gede dan S kecil itu kan sebenarnya sama ya. Makanya kita normalisasi dengan cara mengecilkan ya semuanya. Kemudian kita pakai function ini kita dalam mapping udah kemudian show random element. Oh ya, jangan lupa ini saya pakai GPU-nya gratisannya si ini ya si Google Colab. Dan ini cepat karena saya udah ngeran sebelumnya. Jadi kayak dia itu nge-cache, jadi cepat. Kalau kalian mungkin akan lama ngedownloadnya dan proses-prosesnya. Kemudian show random element lagi, ini hasilnya sudah tidak ada tanda titik, tanda tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Yang ada cuma petik atas kayak gini dan juga spasi ya di sini ya. Kemudian extract all character, nanti kita di sini membuat vocabulary. Nah, vocabulary-nya sendiri itu berisi karakter ya, bukan word. Jadi kayak kita coba lihat nih. Kita run, run. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi kayak vocabulary-nya M. Jadi kita dalam speech recognition-nya itu tidak memprediksi kata, tapi memprediksi huruf. Jadi eh, kalau biasanya kayak RNN itu outputnya kata gitu kan ya. Nah, di sini kita outputnya adalah huruf. Nanti kan kalau huruf bertemu huruf nanti kan jadi suatu kata ya. Nah, kalau tidak dipisahkan dengan spasi, nanti dia berarti masih dalam satu kata. Kalau dipisahkan berarti menjadi satu kata tersendiri. Nah, ini kalian lihat ini nggak berurutan ya, nggak masalah karena si dia itu kan mapping dictionary itu antara word, sorry, karakter to index kan ya. Jadi nggak perlu urut nggak apa-apa. Nggak perlu A itu harus yang nol atau satu itu nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan merubah biar ininya jelas ya. Tanda spasi itu akan kita ubah jadi pipe atau garis tegak. Kemudian kita delete yang spasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita butuh dua token tambahan, unknown dan juga padding. Unknown itu kalau model kita nggak tahu ini karakter apa. Contohnya gini, di bahasa Rusia, di bahasa Prancis mungkin kan ada yang A titik dua di atas atau karakternya beda lah dengan alfabet yang normal di English Latin. Jadi kita pakai unknown untuk karakter-karakter yang seperti itu. Nah, padding ini tadi seperti saya bilang kalau misalkan panjang dari satu kalimat dengan kalimat yang lain itu nggak sama ya di dalam satu batch. Kemudian kita coba write ini vocabulary ke dalam JSON file yang saya letakkan di konten. Ini konten itu di sini ya. Nah, ini muncul. Di konten itu terletak di direkturnya si collab. Kemudian kita coba buat tokenizer. Kita harus menyebutkan di mana letak JSON file untuk vocabulary kita. Kemudian di sini kita sebutkan unknown tokennya apa, padding tokennya apa. Kalau enggak nanti dia dianggap sebagai karakter biasa. Padahal kan ini bukan karakter biasa ya, ini karakter tambahan. Nah, delimiternya kan kalau misalkan CSV ya koma. Kalau misalkan sentence itu biasanya space ya, spasi. Tapi kita kan tadi udah ubah jadi a pipe ya, garis tegak. Kalau udah kita coba panggil fitur ekstraktor dari transformer library ya. Di sini fitur ekstraktor itu kita butuh fitur size-nya satu ini untuk raw audio. Nah, jadi nanti kalian lihat fitur size itu ada apa aja. Misalkan satu untuk raw audio, misalkan kalau misalkan udah bukan raw lagi itu dua dan seterusnya. Tinggal lihat di dokumentasinya Wave to Fact. Kemudian sampling rate ini digunakan untuk ngesampling ya karena kan sinyal audio itu kan dia continuous ya misalkan 5 menit ya udah 5 menit itu panjang dan padahal satu frame misalkan satu detik itu dia udah terdiri dari banyak audio sebenarnya makanya kita cut ya kayak bikin segmen-segmen dari panjang audio yang sebenarnya nah ini 16.000 atau 16 kilohertz. Nah, kemudian padding value-nya 0, kita simbolkan normalisasi true, ya ini, biar
uh, apa ya, uh, lebih bagus gitu loh hasilnya karena tidak terlalu bervariasi nanti antara min dan variannya. Return attention masknya false karena kita nggak perlu pakai attention di wave to fact. Kalau di NLP kan biasanya kita pakai attention ya, di sini nggak kita. Kemudian di wave to fact processor di sini kita nge-wrapping ya antara fitur ekstraktor dan juga tokenizernya. Fitur ekstraktor itu ini yang untuk digunakan nge-extract audio. Nah, sedangkan tokenizer itu yang digunakan untuk nanti nge-tokenize kayak misalkan apa namanya? Nge-split-split gitu ya. Kayak misalkan dari satu kalimat ada 5 kata yang nanti di-split-split sama di tokenizer. Jadi ini kayak pre-processing dan ini untuk processingnya. Kemudian kita masukkan ke dalam wave to fact processor. Oh ya, by the way, karena kita nanti pakai model pre-trainnya itu dari Facebook ya, ini Facebook wave to fact base. Facebook itu dia melatih eh, pada dataset yang ukurannya itu 16.000 kHz ya untuk satu audionya itu. Jadi karena satuan dari model aslinya kita base modelnya itu 16 sorry 16.000 atau 16 kilohertz. Sorry, gimana sih ngomongnya? 16.000 hertz atau 16 kilohertz, maka kita juga harus downsampling. Makanya nanti di sini kita sampling rate-nya 16.000 hertz ya. Makanya kita sebut di sini. Nah, kemudian di apa namanya di sini kita belum run tadi. Nah, ini contoh file ya. Saya nggak tahu apakah akan kedengaran di kalian atau enggak nanti kalau misalkan saya lihat audionya di sini. Ini jadi file itu seperti saya bilang ya, dia itu adalah directory di mana letak si .wav ini. WAV-nya terletak di dalam folder root .cache. Nah, mungkin kalau di lokal laptop juga ada di folder cache, kemudian di user kalian misalkan C atau D gitu kan ya. Oh ya, kemudian ini audionya yang tadi ya, ini audionya dia kalau misalkan dalam komputer kan dia tertulis dalam bentuk ini ya, angka-angka yang masuk dalam array dengan sampling rate tadi 16 kHz. Kemudian di sini kita coba munculkan dengan IPython display. Jadi She dengaran had nggak your ya? dark suit and greasy wash water all year. She had your dark suit and greasy wash water all year. Andai kan ini nggak kedengaran di kalian, ya saya bacakan aja. She had your dark sweet in greasy was water all year. Ini audionya bicara seperti itu. Oh ya, di sini cuma 2 detik ya, karena ini untuk latihan aja. Kalau audionya panjang, saya nggak tahu apakah error atau enggak. Karena dulu saya kalau nggak salah pernah pakai library-nya dari si OpenAI. Saya lupa namanya apa. Nanti saya ingat-ingat ya. Nah, jadi modelnya itu kalau nggak salah waktu 2020 itu cuma dapat memproses maksimum 8 detik. Nah, kalau lebih dari 8 detik dulu saya caranya adalah motong-motong itu audio itu. Jadi 8 detik, 8 detik, 8 detik nanti tinggal di looping aja. Nanti setelah di looping nanti kan akan muncul teks-teksnya per 8 detik ya. Nanti kita append, kita gabungkan, combine. Itu triknya sih dulu kayak gitu. Kemudian di sini kita lihat ini kita random sampling aja ngelihat contoh-contohnya untuk membuktikan bahwa audio itu panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data teks gitu kan, biasanya kan cuma uh, 20 kata, 50 ribu, sorry, 50 kata, 150 kata. Kalau Twitter kan juga cuma 200 kata kalau nggak salah ya maksimumnya. Nah, jadi di sini audio itu panjang ya, karena dia continuous. Ada 45.671. Ini bukan kata ya, tapi dia itu kayak array dari audionya. Jadi karena audio itu signal, jadi dia panjang sekali inputnya. Sedangkan outputnya pendek. Contohnya ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kayak misalkan 45.000 satuan signal kayak gini, itu hanya dikonversi menjadi uh, 10 kata. 10-an kata, 15-an kata gitu ya, pendek sekali. Jadi agak nggak balance antara encoder dan decodernya nanti. Tapi nggak apa-apa, emang itu sifat dari data audio ya. Kecuali kalau kalian latih audio to audio ya, signal to signal, wave to wave gitu kan. Itu nanti panjangnya mirip-mirip kan. Kemudian di sini audionya kita ambil dari batch ya. Nanti kita pakai batch processing tentu saja untuk training biar nggak lama. Kemudian di sini kita coba apa namanya ambil input value-nya yaitu audionya itu sendiri array tadi ya array dari audio
kemudian input lainnya, dan kemudian kita coba ini ya, apa namanya, tambahkan s target. S target itu kayak labelnya. Labelnya itu apa? Labelnya itu teks. Jadi variable x-nya itu array dari audio. Ini cuma panjangnya aja, store panjangnya si audio tadi, array audio. Kemudian di sini adalah labelnya adalah teks. Kemudian kita pakai objek, sorry, NumPy objeknya itu kita override pakai objek dari bawaannya Python, karena kalau nggak nanti di timid.map ini nanti dia error. Saya nggak tahu kenapa ya secara background, tapi memang dia memerlukan apa namanya, objek dari bawaan Python. Kita harus override si objek dari NumPy. Kemudian di sini kita remove column train. Jadi seluruh data trainnya nanti kita akan hilangkan karena kita akan ubah jadi ini. Jadi kayak di override gitu loh. Override dari data train menjadi eh, satuan kayak gini. Apa namanya? Ada inputnya apa, lengthnya apa, dan labelnya apa. Nah, kemudian di sini number proc ini adalah number dari prosesor sih. Kalian tergantung punyanya berapa core ya. Ya meskipun saya pakai cache ternyata dia cukup lama. Ya udahlah kita tunggu aja. Nah, kemudian di sini kita akan ngambil cuma yang 4 second aja. Jadi label, sorry, audio yang lebih dari 4 detik nanti kita akan buang. Jadi ini kita pakai lambda filter ya. Nah, nanti kalau kurang dari em, ini 4 detik kita oke kan. Kalau misalkan lebih dari 4 detik kita akan buang data itu. Karena ini untuk latihan. Sambil nunggu atas, oh udah selesai. Kita ke bawah, ini udah selesai juga. Nah, ini untuk ngetrain kita butuh ini dulu, setup data collator ya. Nah, jadi di data collator ini kita ngapain? Kita melakukan list comprehension untuk ngambil value-nya, tapi kita ubah jadi dictionary ya. Jadi list of dictionary. Jadi input value, kemudian nilainya, input ID, kemudian nilainya. Jadi ini kayak mapping antara input dan label. Kemudian di prosesor, prosesor itu ini ya tadi ya, wave to fact tadi. Ini wave to fact prosesor. Kemudian di sini kita ambil inputnya apa, terus data paddingnya apa nih? Paddingnya ini kita masih eh, ini ya, masih kosong ya, masih true aja. Ini bentuknya adalah boolean dan string. Nah kemudian apa namanya? Kalau di sini target prosesor kita ambil labelnya, kemudian ini padding juga ambil dari sini. Kemudian tensornya berbentuk PT atau PyTorch. Kalau kalian TensorFlow nanti ganti aja TF. Nah, kemudian di sini batch-nya kita coba mask pakai main 100. Maksudnya apa sih ini itu? Ini itu adalah untuk ngehindari token padding itu dijadikan sorry, dihitung loss-nya. Jadi kalau gini, kalau kalian punya batch size 2, kemudian kalimat pertama aku ingin makan nasi goreng, sedangkan kalimat kedua aku ingin makan. Berarti kan kalimat kedua ini butuh 2 token padding kan. Nah, token padding ini nanti kan diprediksi sama si model. Nah, kalau misalkan modelnya ngeprediksi bukan padding, tapi aku ingin makan nasi rendang gitu kan ya. Berarti kan nasi rendang ini salah sebenarnya. Tapi karena panjangnya aslinya 3, jadi yang 2 kata terakhir itu gak akan dihiraukan. Makanya kita akan ignoring loss calculation pada token padding. Nah, makanya untuk token padding ya kita ubah jadi main 100. Main 100 ini memang bawaan dari si PyTorch. Jadi kalau kalian mau mengignore ya suatu token, nanti kalian tinggal kasih main 100 saja di sini. Jadi nge-replace ya. Kemudian kita panggil data collator-nya ini functionnya. Kemudian kita panggil metriknya, load metric, where ya, where, word error rate. Kemudian compute metric, nah ini tinggal ngeprediksi aja. Hasil prediksinya nanti kita lihat maksimumnya yang mana. Jadi dari 27 huruf ya. Kemudian ada anon dan padding token, ditambahkan space token, jadi total 30. Dari 30 token itu mana yang paling besar probabilitasnya. Nah, itulah prediksinya. Kemudian untuk yang main 100 tadi, yang padding token juga dikembalikan nanti nilainya. Kemudian habis itu kita decode. Decode itu kita ngubah token menjadi suatu kata-kata lagi ya, word lagi. Kemudian kita setelah ngedecode semuanya, kita compute error rate-nya. Nah, kemudian di sini kita apa namanya? Dari tadi kita belum memanggil base modelnya lah.
Jadi base modelnya kan tadi Facebook wave to fake ya. Jadi kita ambil aja di sini. Nah, kemudian CTC loss reduction mean ini artinya biar memori kita nggak habis nanti um, loss-nya kita rata-ratakan ya untuk ngitung loss-nya. Karena kan kalau misalkan batch size-nya ada 32 dan kita punya 100 kali batch size, rata-ratanya naik terus kan sama aja berarti model kita makin jelek. Turun terus kan model kita makin bagus gitu kan ya. Sebenarnya nggak masalah ya, yang penting dirata-ratakan aja. Asalkan semuanya dirata-ratakan jadi berimbang ya. Kemudian prosesor, tokenizer, padding token, ini dia mau minta padding tokennya itu berapa sebenarnya. Kemudian ini freezing artinya ini ya, apa namanya? Ketika wave to vec itu mengkonversi suatu audio ke dalam suatu teks, itu pada encodernya di layer-layer awal dia menggunakan CNN. Jadi CNN dulu baru nanti transformer gitu-gitu ya. Kenapa CNN dulu? Karena audio itu kan kayak berbentuk gambar gitu ya, aslinya kan ya. Kayak misalkan kita punya sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu timeline, durasi, Y-nya itu misalkan apa namanya? Gimana ya saya jelaskannya? Audio itu kan naik turun gitu kan ya. Nah, jadi itu makanya bentuknya dua dimensi kayak gitu. Nah, ini kita freezing. Kenapa? Karena kita nggak mau ngelatih CNN lagi. Model dari wave to vec-nya Facebook itu udah bagus, si encoder di CNN-nya. Kemudian di sini banyak sekali argumennya. Intinya adalah kita mau nge- ngekonfigurasi training argumen ini, settingannya gimana. Output direction, nanti kita akan, ini noting ya. Jadi nanti kita akan eh, taruh di sini, gitu kan. Kalian ini bebas saja namanya apa, ini folder doang kok. Group by length, ini true. Ini artinya adalah kalau bikin batch size, biasanya kita kan random aja ya. Dari 100 data, misalkan kita bikin batch size-nya 32, berarti 32, 32, 32. Nah, kalau ini enggak, kita group by length, biar audio yang pendek-pendek dikumpulkan jadi satu dulu, baru di wrapping. Audio yang panjang-panjang dijadikan satu dulu, baru di wrap. Nah, ini akan memudahkan si wave to vec untuk nge-padding, ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak nilai paddingannya. Kemudian bla 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 ini banyak sekali. Epochnya cuma satu ini untuk quantization. Nanti biar model kalian precisionnya nggak perlu 32 digit di belakang koma ya, tapi cuma 16 dan seterusnya. Ini banyak sekali untuk nge-save-nya berapa kali iterasi baru di-save dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini baru kita manggil modelnya. Modelnya itu di sini ya, tadi udah disebutkan. Data kolatornya tadi sudah kita jelaskan panjang lebar, training argumennya tadi sudah ada ini, sudah kita bahas sekilas. Data train, data test, compute metric juga sudah kita sebutkan tadi pakai WR. Kemudian ini fitur ekstraktornya, tokenizernya sudah ada juga di paling atas yang sebelum kita wrapping pakai prosesor. Nah, kemudian di sini teman-teman juga ini ya harus override lagi nih yang tadinya booleannya si NumPy dipakai np.bool tapi dikasih underscore. Kalau nggak salah karena akan ada perubahannya. Jadi versioning NumPy di masa depan itu nggak bisa pakai npbool tapi pakainya np.bool underscore. Jadi ini teknis di belakang layarnya NumPy. Tinggal ikutin saja sih ini. Nah, kemudian kita training. Ini kenapa barusan merah di bawah? Karena tadi saya nyoba kemudian berhasil kan, cuma lama makanya saya interrupt trainingnya. Kayak gitu. Ini cukup lama ya meskipun satu epoch tadi. Nah, andai kan kalian udah selesai, kalian bisa trainer.push to hub. Nah, jadi ini akan nge-push ke dalam Hugging Face repo kalian. Tapi kalau kalian mau nge-push ya berarti di atas-atas ini harus dinyalakan ya. Login dulu juga harus. Tapi saya nggak akan nge-push. Mana ini? Loading ya. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi di sini kita sudah lihat ya, ini trainingnya berjalan. Ada 498 kali batch ya, dari satu epoch. Kita hentikan aja ya, biar nggak lama. Tapi sebenarnya dia udah berhasil sini. Tinggal kita coba panggil evaluasi. Nah, ini karena kita interupsi, jadi kan kita nggak punya modelnya ya sebenarnya. Kita belum nge-push ke hub. Jadi kita coba pakai model aslinya, yaitu Facebook WAV to Fact ya. Ini base model. Dia juga punya yang besar ya, yang large. Nanti kalian ubah jadi yang large kalau pengen.
Nah, tapi misalkan nih kalian sukses ya, udah selesai nge-trainingnya, kemudian kalian nge-push ke hub ya, tinggal diubah aja ya, bukan Facebook, tapi ini nama kalian ya. Kemudian repo name-nya apa? Nah, ini udah selesai, saya manggil punyanya Facebook karena saya pakai cache ya, jadi cepet. Ini kita load ulang datasetnya biar kayak dari awal. Kemudian kita prepare seperti yang atas tadi, paling atas. Kemudian di sini kita predik, jangan lupa kalau kalian pakai kayak saya ya, GPU. Nah ini kalian harus apa? Sebutkan ini dulu ya, pakai. Jika ada kuda, jika ada GPU-nya, pakai kuda. Kalau enggak, pakai CPU. Lalu model to device, masukkan ke GPU. Kemudian di sini kita prediksi input values-nya apa, torch no grad. Kenapa no gradient? Karena kita nggak ngitung gradient lagi, nggak perlu kita backpropagation, kita cuma mau ngeprediksi. Kemudian kita ambil maksimumnya, kemudian kita decode. Nah, kemudian masuklah ke dalam page transcription, kita return, kita lihat uh, hasil prediksinya. Kita tunggu ini sudah selesai. Ini bagus sekali prediksinya pasti. Kayak ini ya, ini aktualnya nih. The bungalow was pleasantly situated near the shore. Sama ya, persis sama. Dan ini don't ask me to carry on oily wreck like that. Sama persis. Kenapa? Karena uh, Timid itu kan dataset yang dimiliki oleh si ini ya, si Wave2Fact ya. Dan kita pakai base model aslinya Wave2Fact punyanya si Facebook. Ya pasti kayak data leakage gitu loh. Jadi kayak misalkan data training digunakan untuk ngetesting ya pasti hasilnya bagus. Nah, mungkin akan berbeda jika kalian pakai model yang sudah kalian training. Mungkin akan jauh lebih bagus atau malah jadi merusak model aslinya gitu. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.